di rumah? Alhamdulillah. Nggak Oh, sakit kaki. sakit kaki. Kenapa? Ya. Emang Nah itu setelah kesandung gitu? baca. Hah? Kesandung sakit kakinya atau ngilu-ngilu? Nah, ngilu-ngilu gitu. Oh gitu. Oke. Siap. Ya, ntar sambil terapiin lah. Udah hafal mukanya. Assalamualaikum, Sadayana. Oke. Udah. Oh, wih, Coach Ambar udah ada, udah siap, standby. Ada suaranya nggak, Kang As? Ada, jelas. Ini masih nyantai dulu ya, jam 8 kan mulainya ya, masih 2 menit lagi. Ini Amar pakai laptop. Oh, ya udah enak. Jelas. Kenapa? Ke bawah aja. Tapi kalau ada gerakan mungkin harus mundur, Mbak. Soalnya mungkin nggak kelihatan. Kalau gerakannya ya mungkin ya segitu. Nanti kalau ada gerakan Kurang tinggi ya? Nah, tunggu. Nggak ada penyangga aja. Oke, Akang DTT sambil ada yang mau ditanyain dulu mungkin. Kang, saya latihan sendiri ternyata gimana gitu mungkin. Ini seriusan ya hari ini sama Ambar ya. Jadi mantap ini. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Oh, Kang Ferry. Apa kabar, Kang Ferry? Alhamdulillah. Dilihat-lihat ini Kang Wahid kayak AA Gim. Kalau tadi sekilas saya kaget ada AA Gim ini. Ya. Oke, ya sambil Waalaikumsalam Kang Diva. Ya, Kang dan Teteh, Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di latihan hari Senin ya. Hari ini spesial banget. Dan nanti juga hari Senin depan juga spesial banget karena alhamdulillah kita kedatangan ya yang ngebantu saya banget di XHI ini gitu ya. Ada Teh Ambar dan Senin depan nanti ada Kang Lutfi. Nah, jadi materi hari ini saya kenalin dulu coach-nya, setelah itu nanti Teh Ambar bakal ngebimbing teman-teman buat berlatih ya. Saya nggak tahu nih, ada yang nanya Kang Dwi, latihan nafas perut atau enggak? Itu gimana nanti Teh Ambar ya. Ikutin aja, disuruh jungkir balik aja. Gitu ya. Oke. Ya, jadi teman-teman sekalian, sekilas tadi Teh Ambar adalah salah seorang yang mendorong saya untuk bikin latihan online ini. Kalau nggak ada Teh Ambar sama Kang Lutfi, nggak jadi nih XHI gitu ya. Nah, kemarin kita diskusi, oh ternyata Teh Ambar ini punya beberapa gerakan yang menurut saya secara yang latihan bagus gitu ya. Nah, ini yang mungkin mau disampaikan sama Teh Ambar. Nah, untuk itu, mangga. Waduh, salam Kang Dewi, Sang Dewi, selamat sehat. Oke, sambil kita nunggu yang lain datang, saya ngebuka, mari kita buka dulu latihan ini bersama-sama dengan doa, semoga apa yang kita latih bermanfaat dan terhitung ibadah gitu ya. Nah, untuk itu saya minta izin mute dulu. Teh Ambar ini perlu di mute atau enggak? Perlu ya? Perlu ya, oke ya. Yang lain gitu. Ya, Enggak tahu, bisa ada langsung. Biasanya Kang As mute dulu ya? Iya, biar nggak tabrakan. Oke ya, karena ini sesi latihan dulu, mangga Teh Ambar, waktu dan tempat dipersilakan. Saya mohon izin ke semua buat mute ya. Oke. Udah ya? Sebentar. Sebentar ya, kira guys. Settingan aku mah ya, make co-host. Yes. Dan Teh Ambar. Oke. Teh Ambar di unmute sendiri, Teh Ambar. Gini ya? Ya, gitu, betul. Oke. Oke, mangga silakan.
Kang As masih di situ ya, tolong. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali Ambar bisa gabung sekarang. Sekarang udah menunjukkan jam 8, latihannya dimulai ya. Latihannya duduk aja, santai. Tadi saya udah bilang sebelumnya kalau mau mempersiapkan air minum, air hangat, silahkan. Nah, 30 menit pertama kita akan olah nafas sampai jam 20.30. Nanti selanjutnya saya akan kasih gerakan jam 20.30. Tapi tanpa nafas. Baru kita ada sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu ya dengan agama dan keyakinan masing-masing. Semoga latihan hari ini bisa bermanfaat untuk semua. Berdoa kami silahkan. Selesai. Nah, semuanya ikuti instruksi saya. Kita mulai dengan nafas perut. Tarik sama buang tanpa nahan nafas. Sekarang semua nafas perut. Rasakan hawa panasnya di perut. Yang baru gabung, silakan nafas perut. Masih 5 menit ke depan nafas perut. Tarik, buang melalui hidung.
Masih nafas perut, rasakan hawa panas di perut. Tiga menit lagi, masih nafas perut. Satu menit terakhir nafas perut, masih nafas perut. Kalau sudah panas di perut, kita pindah ke napas dada. Napas dada mulai dari sekarang ya. Tarik, tahan, buang. Sudah bisa kan ya? Pindah ke napas dada. Rasakan hawa panas di dada. Seperti biasa. Bagi yang masih pemula, napas dada tarik dari hidung. Tahan selama mungkin. Keluar dari mulut. Oke,
Yang baru gabung, napas perut dulu ya. Untuk yang baru gabung, awali dengan napas perut dulu. Baru nanti ke dada, aba-aba sendiri aja. Masih napas dada. Kumpulkan hawa hangat, hawa panas di dalam dada. Napas dada, Kang Ari. Satu menit terakhir nafas dada. Silakan rasakan lagi hawa hangat di dada. Oke teman-teman, kita gerakan angin satu, gerakan pertama dulu ya. Kita bareng-bareng ya. Masih napas dada. Tarik. Tahan. Buang. Tahan. Tarik. Tahan. Buang. Tarik. Tahan. Kelihatan. Buang.
tarik. Tahan. Buang. Tarik. Tahan. Buang. Tarik. Tahan. Buang. Tahan posisi tangan seperti ini. Silakan tarik, tahan, buang, tarik, tahan, buang. Tahannya posisi tangan kayak gini. Bagus ya, tarik. Tahan. Buang. Kerjakan. Tarik. Tahan. Buang. Kerjakan telapak tangannya. Tarik. Tahan. Buang. Kerjakan telapak tangannya. Tarik. Tahan. Buang. Tarik. Tahan. Buang. Masih tarik. Posisinya masih sama. Tahan. Buang. Tangan kanan saja. Tarik. Tahan. Buang. Tangan kiri saja. Tarik. Tahan.
Buang tangan kanan saja yang tegang. Tarik. Tahan. Buang tangan kiri saja yang dikejangkan. Tarik. Tahan. Buang dua-duanya. Tarik yang terakhir ini. Tahan. Buang yang kedua tangan. Sudah, relax dulu. Silakan tangannya kembali ke posisi semula. Relax teman-teman. Masih napas dada. Tangannya biasa aja. Tarik. Tahan. Buang. Kumpulin hawa panasnya di dada. Tarik. Tahan. Buang. Sekali lagi. Tahan. Buang. Ya, teman-teman bisa nafas biasa dulu. Istirahat dulu, ambil nafas biasa dulu. Saya kasih waktu 1 menit. Nafas biasa dulu. Akang Teteh sekarang ikuti instruksi saya ya. Bisa pakai nafas, maksudnya boleh pakai nafas dada, boleh pakai nafas perut, boleh tidak, boleh biasa. Saya akan instruksikan untuk penyaluran ke tulang ekor sampai tulang punggung kayak gitu. Istirahat dulu. Yang bisa merasakan hawa panas tanpa napas perut atau napas dada bagus. Kalau masih dibantu pakai penyaluran pakai nafas, nggak apa-apa, silakan aja pilih. Yang penting pikiran sama perasaan nanti sesuai dengan instruksi saya ke belakang. Kita mulai ya. Rasakan hawa panas, hawa hangat
di tulang ekor. Yang belum bisa merasakan hawa hangat, hawa panas di tulang ekor, saya bantu. Tulang ekor, panasin. Yang nggak kerasa-kerasa bisa seolah-olah ada cahaya kita samain ya, cahaya kuning kayak sinar matahari gitu yang nyinarin. Dari tulang ekor naik sedikit. Salur. Naik lagi ke tulang punggung. Naik lagi ke yang masih kesulitan. Bayangkan ada sinar warna kuning seperti matahari. Kita samakan warnanya ya, kayak sinar matahari yang kena sinar itu punggungnya. Hawa panas, hawa hangat turun lagi dari leher ke bawah. Kita akan kembaliin ke tulang ekor ya. So, jalan lagi. Relax saja. Turun lagi ke bawah. Turun lagi. Turun lagi sampai tulang ekor. Kumpulkan lagi di situ. Panaskan lagi tulang ekornya. Hitungan ketiga naik lagi ya. Dari tulang ekor, masih panaskan. Yang belum bisa merasakan panas, bayangkan saja kena sinar matahari yang warna kuning ya. Hitungan ketiga kita naik pelan-pelan dari tulang ekor sampai ke atas lagi. 1, 2, 3,
Naik lagi. Bayangkan saja. Naik lagi. Naik lagi sampai punggung. Naik dikit lagi sampai leher. Rasakan hawa panas sama hawa hangatnya di situ. Yang belum bisa merasakan hawa panas, hawa hangat, bayangkan kena sinar berwarna kuning. Hitungan ketiga, dari leher kita ke bawah lagi menuju tulang ekor. 1, 2, 3. Turun pelan-pelan. Turun lagi. Turun lagi. Turun lagi sampai tulang ekor. Sampai kembali lagi. Rasakan tulang ekornya hangat, panas. Yang masih kesulitan, bayangkan saja kena sinar matahari. Hangat ya. Hitungan ketiga dari tulang ekor sampai yang tulang leher ini ya, sampai sini itu garis lurus. Jadi hangatnya nggak step-step kayak gitu. Dari situ nanti saya suruh nyebarin ke punggung. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garis lurus. Hangatnya. Hangatnya garis lurus. Bayangkan juga kena ada cahaya kuning kayak sinar matahari yang susah merasakan. Diperkuat lagi. Hangatnya. Makin hangat. Makin hangat lagi. Hitungan ketiga sebarkan ke punggung, ke belakang. Tunggu aba-aba saya. Hangatkan lagi terus. Hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Sebarkan ke punggung. Oke. 2 kali lagi. Seperti itu. Persiapan. Hangatkan lagi. 1 garis lurus.
Seperti biasa, yang belum bisa merasakan hangat, belum bisa merasakan panas, bayangkan kena cahaya kuning sinar matahari, satu garis lurus. Makin hangat lagi, makin panas lagi. Hitungan ketiga disebarkan ya. 3, 2, 1, sebar. Oke. Yang terakhir, kayak gitu lagi. Hangatkan lagi satu garis dari tulang ekor sampai leher. Rasakan hangatnya, rasakan panasnya. Makin lama makin hangat, makin lama makin panas. Sekali lagi, yang belum bisa merasakan panas, belum bisa merasakan hangat, bayangkan kena sinar kuning matahari. Satu garis ini. Makin hangat, makin panas. Hitungan ketiga, sebarkan ke punggung, ke belakang badan. 1, 2, 3, sebarkan. Oke. Oke. Teman-teman semua relax lagi, santai. Oke, relax lagi. Kalau mau minum, minum aja. Nanti ada gerakan terakhir yang ini intinya ya. Kang Asari bisa kok dinyalain. Kalau mau minum, minum aja dulu. Mau mulai diskusi maksudnya? Sok aja. Kalau yang mau diskusi tinggal nyalain mic aja. Oh ya, semua bisa nyalain mic ya. Ini Amar akan ke gerakan terakhir. Tapi saya ingin relax dulu. Yang tegang-tegang di sini turunin. Ada nih. Oke. Ini gerakan terakhir. Ikutin saya ya. Gimana ya, kelihatan nggak? Kelihatan kali ya. Pertama kita tadi mungkin pede, tapi mungkin sekarang kita kenalan dulu lagi sama lingkungan. Rasakan apa ini disebutnya? Bisa blending kan, bisa apalah, terserah. Kita akan nampung energi alam. Seperti biasa. Kan seperti biasa ya. Kayak gini. Oke. Kumpulin kan di telapak tangan. Satu ini nih. Ini apa? Jempol. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Oke. Kita ulangi. Kayak tadi pokoknya. Gerakannya cuma hanya itu. Kumpulin lagi.
seperti biasa, energinya, rasakan beratnya. Kalau udah berat, tuh masukin ke sini. Oke, sip. Hanya itu aja. Jempolnya Nanti saya sampai jelasin. nempel ke jidat gitu. Gimana? Jempolnya sampai nempel ke Nempel jidat. ke sini. Nempel ke sini. Hey. Jadi ini ke sini. Itu ada ceritanya. Pokoknya itu dulu. Nanti Kang As bisa jelasin. Bisa saya kurang jelas. Iya, lanjut aja. Tadi nanya karena nggak kelihatan dari sini. Ya, sekali lagi ya. Sekali lagi, kumpulin. Seperti biasa kita kalau nyerap energi alam. Kan rasakan gitu ya, bola-bola atau apa. Seperti biasa saja. Masuknya ke sini. Ya. Kan? Oke, sekali lagi. Stop. So. Dari situ buka lagi. Tangannya buka lagi. Itu biasa. Kan saya nulis ya, temanya kan penguatan pituitari kan. Kumpulin energinya. Masukinnya ke sini. Dari situ buka lagi, tangannya buka lagi. Oke. Tiga kali lagi serahkan masing-masing. Nanti kalau sudah rileks saja. Terus napas perut. Serahkan masing-masing. Yang sudah rileks ya. Napas perut jangan lupa. Napas perut jangan lupa. Intinya di situ, tapi Ambar mau jelasin itu apa sih gitu kan.
Speakernya boleh kalian nyalain, siapa tahu penasaran. Kalau sudah napas perut, Ambar tunggu. Nanti saya jelasin. Kang Ferry. Speakernya aktifin aja Kang Fer. Latihannya sudah, nanti kita cerita-cerita dikit ya. Itu kenapa sih gitu kan? Saya tunggu teman-teman yang lain ya. Wah, jam 20.49, hampir jam 21, nggak kerasa. Napas perutnya jangan lupa. Sama minta. Ya, udah pada semua ini. Oke, udah pada selesai semua. Sepuluh menit terakhir ya kita. Nah, teman-teman saya mau dongeng sedikit, cerita sedikit. Awal mulanya gini. Dulu kan waktu saya kecil, saya itu nari di Jogja. Narinya itu tarian, kalau Sunda buhun ya, kalau di Jogja pusaka bedoyo. Nah, terus kan masuk HI. Udah gede terus masuk HI. Nah, itu tuh penasaran. Ini ada yang mirip nih gitu kan. Ini ada yang mirip. Jawabannya baru Ambar temuin 2 minggu yang lalu. Itu tadi posisi kalau nari itu kayak gini. Hormat, saya kira tuh cuma hormat. Terus kalau lihat gambar-gambar orang-orang di pedalaman atau apa, kan suka ada foto-foto kayak gini. Apa sih hormat gitu kan pada orang tua atau hormat pada tamu atau apa gitu kan. Setelah digali gitu ya bertahun-tahun, itu ternyata ada maknanya. Leluhur kita tuh seperti ini. Kita kan sama aja kalau nyerap energi alam dulu kan pasti dari nyerap masuk gitu, terus kita buka lagi gitu kan. Saya tuh waktu nanya ini tuh hormat ya, kok selalu hormat sih kalau nari atau kalau ada di buku-buku tuh kalau orang-orang Jawa atau orang-orang Sunda gitu. Ternyata enggak. Ternyata leluhur kita itu kayak gini tuh energinya masuk ke sini, ke pituitari. Jadi terjawab gitu kan. Ternyata orang-orang dulu juga dengan tarian, dengan budaya itu mempelajarin juga olah rasa, olah energi gitu kan. Sebenarnya itu. Terus buhun orang-orang lama kayak gitu mengenalkan olah nafas, olah energi itu ya salah satunya dengan budaya. Kenapa kataku? Kenapa pakai budaya? Iya karena biar bisa dipelajarin, tapi nanti biar bisa ditiru. Terus sebenarnya ada isinya, maksudnya isi itu olah energi dan semua yang tarian dari Sabang sampai Merauke
Itu saya kan udah nanya gitu ya, dari Sabang sampai Merauke yang buhun-buhun yang lama-lama itu tuh olah rasa, olah energi kayak gitu. Dan itu semua bersatu dengan semesta gitu kan. Kalau bahasa zaman sekarang itu kan semesta, bersatu sama alamnya lah kayak gitu. Nah, yang seperti ini itu awal mula yang saya kira awalnya cuma hormat, itu ternyata enggak. Itu baru sepenggal ya, baru satu gerakan yang seolah-olah sama kan sama kita gitu, karena kita latihan olah nafas, olah energi gitu. Itu. Dan harusnya misal kita kalau nyerap alam, masuk, kita harus balikin lagi ke alam. Makanya kenapa posisi dari gini nyatuin, mau gini kalau kita pasti tangan pasti buka lagi itu artinya kan pakemnya buka lagi itu artinya kita ngasih juga ke alam gitu. Jadi nggak cuma serap-serap aja kalian gitu kan, bahasa kasarnya gitu, tapi kalian juga harus ngasih lagi. Terus masih ada 5 menit lagi. Masih gerakan cuma satu itu ya, Ambar baru satu nemuin. Itu kalau di keraton itu ada yang namanya budaya Semang. Budaya Semang itu yang 100 tahun tuh belum diajarin lagi, baru kemarin kitab, mungkin kalau ini kitab narinya tuh dibuka-buka lagi gitu. Apa yang terjadi setelah diterjemahin selama 30 tahun, itu tariannya itu 6 jam. Bayangin sih 6 jam orang nari nggak capek gitu. Pas udah tanya-tanya sana sini, ya udah ketemu. Ya iyalah nggak capek, orang dia ngolah energi gitu, kayak kita gitu. Saya cuma satu gerakan itu yang awal tadi itu buat ya penguatan pituitari katanya. Saya masih katanya karena konfirmasi ke yang ahlinya kayak gitu kan. Jadi nemu. Udah ada pertanyaan teman-teman? 4 menit lagi. Terkesima semua ini. Antara ngerti terkesima. Ini terkesima tuh nggak ngerti ya, nggak tuh. Saya ada mau beberapa yang terus terang ini kan pertama kali saya latihan. Maksudnya yang ini. Ini menarik sih sebetulnya. Sok teman-teman dulu. Selain susah ya, hese. Aduh, tulang ekor teh hese pisan. Sok teman-teman dulu deh. Masa sih hese? Tunggu yang pertama tuh, aduh. Tapi nggak tahu yang lain udah jago kali. Main dulu. Silakan minum ya. Maksudnya kalau ada pusing ada apa? Tadi saya suruh nyiapin air hangat, air teh, monggo. Iya Kang. Kenapa teh kalau sekarang itu nggak ada gitu teh, jarang maksudnya? Apa iki? Nggak denger Ambar. Gimana? Itu kan budaya itu sekarang tuh kan udah jarang gitu maksudnya teh. Kenapa gitu maksudnya jadi hilang? Bukan hilang. Ya Ambar aja baru nemuin. Gini. Ini kan mau kemerdekaan Republik Indonesia ya. Entah kenapa gitu. Saya pribadi kan kondisi Indonesia seperti ini kita tahu lah. Terus masyarakatnya saling ini kita tahu. Terus saya pribadi itu ngomong dalam hati gitu kan. Ini kayaknya kalau dimunculin lagi filosofi lama, terus dimunculin lagi ke ininya kita gitu. Keren ini gitu. Soalnya Ambar yakin teman-teman pasti mudah menerima karena kita udah pernah belajar kan. Udah pernah belajar olah energi, olah nafas gitu. Oh, ternyata nyambung gitu. Itu udah lama, dari kecil itu udah lama. Suka bertanya. Tapi sekarang masih ada teh komunitasnya gitu.
udah banyak kok komunitas-komunitas yang lagi menggali lagi. Banyak. Enggak, yang praktekin aja gitu, yang tariannya itu. Ah, tarian itu udah banyak yang kreasi baru sebenarnya. Cuman saya juga dari Google ya, dari googling ternyata anak-anak STFI isi atau apa sih ya disebutnya itu sekarang udah mulai menggali lagi yang lama-lama. Ya keren lah adik-adik kita yang masih baru itu udah gerak lagi ke situ. Cuma ya mungkin kita yang kebetulan suka latihan yang kayak gitu, latihan energi baru bisa nyambungin ke sini. Cuma mereka udah ke tahap penyatuan sama semesta. Dan apa sih kemarin tuh dibilang udah mulai ke spirit yang kayak gitu-gitu. Iya. Kenapa? Sok ada pertanyaan lagi. Masih katanya, ayo tanya lagi. Mau tanya ini Teh. mau tanya so Kang Ferry. Iya Kang. Pas tadi ke kening itu ya Teh. Ya, Kayak kemasukan gitu Teh. kemasukan apa? Itu sama aja sebenarnya. Kita yang pernah kan kalau dulu ya guru kita ya, pelatih kita gitu ya, serap energi alam kayak gitu kan. Serap ya gitu. Terus kita kan masuk ke ubun-ubun kan. Nah, ini saya cuma dari gerakan yang kita suka sering banget lah ngelihat kalau di foto-foto Mbah atau apa yang itu kayak gini gitu. Iki kayak oposisi sebenarnya gitu kan. Dari situ tuh, oh ternyata baru 2 minggu yang lalu saya punya jawaban. Mbak, itu tuh penguatan pituitari katanya. Itu sama aja kita belajar terus kita masukin. Tapi jangan lupa kamu juga dari situ kita sebarin terima kasih. Jadi langsung mengejang gitu Teh. Hah? Badannya jadi langsung mengejang gitu. Badannya mungkin belum biasa. Ya ini makanya kan berhubungan sama latihan TM kemarin. Kan kita biasanya kalau pituitari kan ya rasakan gitu kan. Gitu. Ternyata ini saya paduin, oh ada gerakannya gitu. Dan itu ternyata leluhur kita tuh ternyata yang kayak gini-gini tuh ada arti. Isinya ternyata seperti itu. Gitu. Minimal beberapa kali Teh. Oh ya. Pertama kali terlambat langsung kayak gini loh. Minimal berapa kali senang latihan. Nah, kan sebetulnya yang tadi saya rasakan ada sedikit kesulitan adalah karena nggak ada timing ya. Tak gini, ini udah atau belum, udah siap atau belum, pas seberapa lama nih kita nempelin. Itu yang aku rasain ya. Jadi terakhir ternyata kalau dikombin pakai nafas akan jadi enak timingnya. Lagi pula kayaknya kalau buat ke teman-teman, ini aku sedikit nambahin ya Teh Ambar ya. Iya. Ya teman-teman sekalian, tadi itu latihan awalnya tuh menurut saya pribadi susah ya. Kalau yang biasa gitu, just jebret gitu ya kan kita dari dada, perut, tulang ekor pasti lewat. Itu kayak gampang, ternyata pas disuruh berhenti di titik, cek saya mehese. Nah, itu yang saya sadari. Nah, teka rasa cek saya tanya. Padahal kalau ngalir maka rasa. Pas suruh diem, itu bagi saya pribadi ada, susah gini ya. Ya, satu, itu PR buat saya, buat ngulik. Kedua, terus terang pas gini, tadi saya, ini ya kan antara, kita kan pas gerakan awal pasti bingung, ini apa, gitu, masih menerka-nerka. Nah, terus apa yang saya lakukan udah ikutin aja, nggak usah dipikirin, lakukan. Nah, ketika saya lakukan itu, ini sekalian sharing, saya langsung ada tantangan. Ini tadi seberapa lama, dan teman-temannya. Terus saya ingat, saya taunya padat. Ya udah, saya arahin ke padat gitu ya. Jadi tadi itu yang saya lakukan,
combine sama olah nafas. Jadi pas lagi gini, rasain dulu ya, tarik, tahan, buang, tarik, terbang, udah siap. Begitu siap, maka pas ke sini itu, pas digabungin tarik, tempel, tahan di sini, buang, set, pas dibuang, itu kerasa ada yang masuk, set, buang dulu, habis banget, tarik, buka, tahan, kumpulin, jebret. Jadi ini bakal gede nih, pas kumpulin, gede banget. Ini kan buang, tarik lagi ke sini, jas gitu. Nah, jadi kayaknya kalau pakai nafas itu bisa menjembatani ke teknik P-ambar yang super sulit tadi. Jadi, ulangi kalau dari sini, mulai dari sini berarti gini tuh tarik, kumpulin kan, bayangin dulu kumpulin, pas gini itu tarik, tahan di sini, buang dulu, jebret, sampai habis banget, tarik, buka, tahan dulu, pas buang, jebredin ke depan, foot, ini pasti gede, pas gede, tarik lagi ke sini, set, gitu. Nah, dengan kita yang peka, dan apalagi beberapa minggu ini kan kita lagi ngulik yang ke depan tuh, cocok banget lah. Plus kemarin hari Selasa, kan ditembak di Twitterinya ya, just, jadi kemarin mah di jalurnya dibuka, sama ini bisa diisi. Kayaknya bisa combine-nya gitu. Cuman memang nggak selevelnya, nggak sesulit yang P-ambar ya. Kalau P-ambar kan, aduh, harus peka banget, nggak pakai nafas kan gitu ya. Itu sih mungkin jembatan. Itu sedikit dari saya sih. Ya, mangga, Akang dan Teteh, mumpung P-ambar, jangan dengerin saya deh. P-ambar nih, narasumbernya. Nah, ini ada ini terasa benar ya, terasa pusing dan mual, badan panas dingin. Ya, minum dulu. Di sini tadi apa itu namanya ke kepala gitu ya. Turunin, maksudnya oke, niatin turunin aja. Jadi kepala sekarang bisa tegang, bisa tadi apa nyalurin ke kepala nggak sengaja gitu kan. Sekarang turunin ke bawah. Makanya tadi napas perut, jangan lupa napas perut. Pokoknya yang tadi sempet nyalurin ke kepala, mau sengaja atau nggak sengaja, niatin sekarang balikin ke bawah. Balikin ke bawah. Itu akan membantu. Oke, kalau yang ada yang mau nanya lagi, bisa mungkin. Ya. Silakan. Yang udah open mic, banyak ini. Ini Kang, ada keluhan nih Kang. Ya. Ini di layar kok muncul teks-teks terus, ada teks bahasa Inggrisnya. Sekarang gitu, dulu enggak. Oh, itu ada settingan. Oh, sisinya dimatiin deh. Ya, oke. Itu apa sih? Translate. Tapi translate-nya ke bahasa Inggris gitu. Translate bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Portugal. Oh, sorry bro. Orang ngetes ya. Saya ngetes. Oh. Saya matiin. Iya. Saya baru ngerti. Oh. Boleh nggak sih? Oh, yes. Caranya ini. Andi teh. Kedengaran teh? Mana nih? Kedengaran? Tadi tertarik dengan apa yang kita sampaikan terkait dengan gerakan apa? Penghormatan, kemudian di rekan-rekan adik-adik kita di TI juga mulai menggali apa tarian-tarian dulu dan mengembangkannya untuk menyatukan dengan alam dan ke arah spiritual sendiri. Jadi agak merubah cara pandang saya terhadap rekan-rekan kita yang masih memulai lah bahasa Sunda masih memulai biasa adat leluhur gitu teh. Melestarikan. Melestarikan lah ya. Melestarikan kebiasaan leluhur kita. Jadi kan saya selama ini kalau misalnya memandang orang di depan laut atau di depan pohon mengangkat tangan dan sebagainya itu
Saya mikirnya, aduh dia ini nyimak laut nih, atau dia ini nyimak pohon nih. Mungkin kalau misalnya nyambung dari tadi, mungkin sebenarnya mereka tidak melakukan itu gitu. Dan kita juga nggak nanya, siapa suruh nggak nanya juga ya. Saya nggak ditanya, ngapain sih? Mungkin kalau saya ditanya, mereka bisa menjawab, oh saya sedang menyerap energi alam, terus saya sedang menyatu dengan alam dan sebagainya. Nah, itu benar-benar merubah cara pandang saya dari seperti itu. Nah, jadi agak melebar lagi, apakah mungkin ini yang terjadi terhadap para wali atau para solehin gitu, ketika sholat itu mereka betul-betul nyaman, bisa lama. Kita kan ya, kita bukan kita sih, saya mungkin yang lain mah nggak saya ini mah ya udah apakah coba beres gitu. Yang lain itu bisa hanya sholat saya 1 rakaat bisa sampai, ya kalau Rasul kan kakinya bengkak, ya mungkin sedang, ya mungkin ya, apakah itu juga ada dalam sholat itu ada penyerapan energi alam juga sehingga mereka sangat nyaman. Tadi kan kalau tadi kan nari itu 6 jam nggak capek, ya ini mungkin sholat nggak capek karena pada saat sholat justru latihan untuk meningkatkan kepekaan mungkin teh. Dengan sholat kita tidak hanya membaca bacaan tapi juga merasakan alam sekitar gitu, bahwa kita semua dari alam, ya hakikatnya dari alam lah, walaupun dari yang maha kuasa ya. Nah, itu mungkin mereka bisa nyaman itu mungkin teh. Ya ini mah hanya ini aja sih, kalau saya nyambung dari tadi yang saya sampaikan gitu teh. Iya. Nah, terakhirnya apakah bisa atau boleh nggak sih kalau kita sholat gitu kita juga sambil merasakan gitu secara apa ya? Tarinya salah nggak gitu, gimana ya? Berat ini. Berat ya. Berat. Pembahasannya nanti aja itu mah. Cuma ini ya, saya tambahin kayak sholat gitu. Sekarang kita wudhu. Pernah nggak pas wudhu ngambil air seperti ini? Kan wudhu nih, ini air nih. Kan kita kayak gini. Dan ada bacaan kan, ada niat di situ kan. Terus basuh. Kepikiran nggak? Mirip nggak sama yang kita sering pelajarin? Nyerap energi alam, kita niatkan, kita masukin. Jadi melebar ya bahasanya. Maaf teh. Itu apa yang kentut bukan muka, dan kenapa menghilangkan hadasnya muka gitu yang maaf kembali ke topik tadi Teh Ambar. Yang penyerapan yang saya rasakan ketika penyerapan energi alam terus langsung ditembak ke pituitari, ini serasa dibuka lagi gitu. Istilahnya mata ketiga gitu. Mata ketiga itu serasa dapat energi kembali, atau pituitari itu dapat energi kembali, dan yang saya rasakan tanduk bijil ya gitu. Jadi receivernya mulai aktif lagi. Antenanya gitu ya? Apa? Antena mulai aktif lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang saya rasakan bukan membandingkan, tapi perbedaan antara penyerapan energi alam dengan penyerapan yang tadi itu bukan lebih mengena ya. Kalau penyerapan energi alam kita langsung nyebar ke seluruh tubuh, walaupun kita serap juga di pituitari atau di ubun-ubun. Tapi yang saya rasakan pas begitu tadi ada istilahnya sembahlah gitu ya, itu langsung masuk ke inti pituitarinya. Itu yang saya rasakan. Dan setelah lama tapi baru dari rasa ya. Kalau tadi kan Kang Asari sama dibarengi sama PD gitu. Saya belum berani membarengi karena PD sama PD karena saya pribadi jarang latihan. Setahun sekali latihan, mungkin hasil berbeda.
sarafnya kuat. Yang dikhawatirkan tadi ketika digabung bersama penyaluran TD, yang dikhawatirkan sarafnya yang tidak siap untuk menerima itu, kaget. Itu yang dikhawatirkan sama saya. Yang kedua masalah tadi masalah masalah sholatnya tadi Kang Sati. Masalah sholat dulu 2014 kalau nggak salah gitu ya, kita pernah ekspedisi ke Rancabuaya sama Teh Ambar juga. Waktu dulu ini memori langsung teringat ke sana gitu. Jadi dulu pernah Teh Ime terus rekan-rekan yang lain pernah membicarakan masalah ini. Coba deh rasain ketika sholat kita ngajak berjamaah semua makhluk Allah. Termasuk alam, termasuk semut, termasuk angin, termasuk siapa. Karena itu juga makhluk Allah. Ternyata yang saya coba, ini pengalaman pribadi ya, mungkin berbeda yang lain. Lebih enjoy, lebih nyaman, lebih enak ya, pokoknya malah gitu lah. Lebih terasa. Dan ketika tadi sahur Akang, apakah benar di dalam sebuah sholat atau gerakan sholat itu ada sesi penyerapan energi alam atau kita bergerak dengan alam yang dicontohkan dengan tadi sholat menari selama 6 jam itu bisa enjoy. Nah, yang saya rasakan pun seperti itu. Jadi ketika sholat ngajak berjamaah sesama makhluk Allah yang energi semua padat. Itu yang saya rasakan. Kangnya sharingnya ya mah jadi melebar kadinya tadi lompat ke arah dia. Sorry bisa. Nah, yang itu yang ngamumule Sunda atau melestarikan budaya sangat setuju pisan, sangat respect lah. Saya juga sangat respect. Dan karena itu secara harfiah kita tidak dijelaskan seperti apa dan seperti bagaimana seperti dan itu harus tetap dijaga juga. Itu Pak Intan. Atur nuhun. Tambahannya. Aduh. Jadi sekali lagi ya, orang dulu sebelum kita gitu ya, itu membuat gerakan-gerakan tari pun tidak sembarang. Itu semua bersatu dengan semesta. Itu yang saya dapatkan tiba-tiba ya, ilmu itu tuh ya. Jadi gerakannya lembut, tapi dahsyat gitu. Dan itu kalau mau nyari-nyari lagi gerakan lembut tapi itu teh ternyata gerakan perang atau itu teh bisa jadi senjata gitu teh emang iya gitu. Ya ini belum terungkap luas tapi minimal karena kita sekarang mau kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Aku buka dikit-dikit lah, bukan yang tahu banget, cuma ada ya entah karena dulu saya tukang nari jadi disambung-sambungin terus dikonfirmasi ya jadilah tahu gitu. Ya maksudnya saya juga bertanya-tanya, berdiskusi sama yang guru-guru kita gitu ya. Jawabannya ya buat wow, oh ternyata oh ya kayak gitu. Ya Akang Teteh mungkin yang sekarang baru pertama dengar, ya wajar, saya kemarin juga kayak gitu kok, wow gitu. Oh ternyata benar dulu kayak gini gitu. Gitu aja sih ini Kang Asari, ini gimana? Oke, siap. Nuhun Teh Ambar. Latihan nafas sekali lagi buat ngenetralisir. Oke, itu ada saran ya dari Kang Ari Uheng, latihan nafas. Jadi begitu ini close, teman-teman latihan sebentar, nafas terus beresin, tempel ke tanah boleh atau gimana ya. Tergantung teman-teman masing-masing ya. Oke, teman-teman sekalian, saya tahu ini sebetulnya rekor ini yang ikutan 39. Latihan biasa tidak segini, berarti Teh Ambar punya Sima, ya punya pamor ya, kurang GLE.
Berarti mohon pisan Dewi Teh Ambar Cuan. sudah meluangkan waktu sekali dalam 1 tahun 2 bulan dan bisalah berbagi ya. Nah, ada beberapa poin yang menurut saya penting. Salah satunya adalah teman-teman sekalian bahwa kita harus sadar sebagai bagian dari alam, kita latihan energi alam, ya berarti kita juga mungkin harus lebih aware ke lingkungan kita. Nah, teman-teman sekalian punya basic latar belakang masing-masing. Kalau Teh Ambar ini dari kecil memang penari sebetulnya. Sebelum bobotnya bertambah, gitu ya. Percayalah, Teh Ambar ini mancing dan penari, gitu ya. Jangan lihat Terlalu sekarang. banyak cuan sekarang mah. Nah, siapa tahu teman-teman juga punya basic apa, dan di sana mungkin hal-hal yang biasa kita lakukan, yang dulu yang sekarang mungkin kehilangan nilainya kadang-kadang kayak biasa gitu, padahal mungkin sebetulnya ada yang tersembunyi di sana. Persis kayak kita belajar tentang angin satu gitu ya, tentang nafas perut, nafas dada, ternyata ketika kita ulik di latihan-latihan biasa itu hese kan gitunya. Padahal dulu mah asa gampang terus dasar 2 gitunya. Hafal angin sampai 6 gitu ya. Padahal alah boro-boro gitu ya, kira-kira begitu. Banyak hal yang tersembunyi dan itu akan menunjukkan dirinya ketika kita ngulik. Maka teman-teman silakan ngulik sesuai dengan basic masing-masing. Mungkin itu dulu hari ini. Kalau teman-teman penasaran bisa chat di grup. Teh Ambar ini bertanggung jawab untuk menjawab semua grup. Terima kasih. Kita akhiri ya sama-sama. Nuhun pisan Bapak Ibu Akang Teteh sudah. Sampurasun kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.